Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, nama kelompok kami yaitu Vansa Dimas, Latif Subaktiar, Farah Nur, dan yang terakhir Nurin Nur Saidah. Yang pertama, Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia akan dibacakan oleh Farah Nur. Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. A. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pemukulan Pancasila. Rumusan Pancasila dilakukan dalam sidang PKI pertama yang dilaksanakan pada 19 Mei sampai 1 Juni 1945. BPU PKI dibentuk pertama kali oleh pemerintah Jepang pada 1 Maret 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Lembaga ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPU PKI dibentuk oleh pemerintah penduduk Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945, BPU PKI melangsungkan sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara yaitu Mr. Muhammad Yamin, Ir Soekarno, Kiai Haji Bagus Hadikusumo, Mr. Supomo. Sebagaimana yang kita tahu bahwa salah seorang pengusul dasar negara dalam sidang BPU PKI adalah Ir Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945 dengan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. A. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. B. Internasionalisme atau perikemanusiaan. C. Mufakat atau demokrasi. D. Kesejahteraan sosial. E. Ketuhanan yang berkebudayaan. Periode perumusan Pancasila. Sidang BPU PKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Periode perumusan Pancasila atau Piagam Jakarta di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan. Salah satu catatan penting dalam sejarah perjalanan perumusan Pancasila adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Periode pengesahan Pancasila. 1. Peristiwa penculikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. 2. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. 3. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. 1. Hasil sidang pertama PPKI. Seperti yang sudah kita singgung di atas tadi, bahwa sidang pertama PPKI ini berlangsung pada 18 Agustus 1945. Sidang tersebut membahas dasar negara dan pemimpin negara. Ada beberapa poin penting dari sidang pertama seperti 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Pembentukan Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden, sementara sebelum terbentuknya MPR dan DPR. 2. Hasil sidang kedua PPKI. Sidang kedua yang berlangsung tanggal 19 Agustus 1945 membahas penyusunan pemerintah pusat dan daerah. Sidang ini juga melahirkan beberapa poin penting. Di antaranya adalah sebagai berikut.
1. Pembagian wilayah Indonesia terdiri atas 8 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil yang masing-masing dipimpin oleh gubernur. 2. Pembentukan Komite Nasional. 3. Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Hasil sidang ketiga PPKI. Sidang ketiga sekaligus yang terakhir ini lebih fokus pada kelengkapan negara. Poin penting dari sidang ketiga PPKI meliputi 1. Pembentukan Komite Nasional. 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia. Dan 3. adalah membentuk Badan Keamanan Rakyat. Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta dan mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sehingga disepakati oleh para pendiri bangsa untuk diganti dengan istilah yang Maha Esa. Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan, peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia berlalu dengan melewati suatu proses waktu yang sangat panjang. Dalam proses waktu yang panjang itu dapat dicatat kejadian-kejadian penting yang merupakan tonggak sejarah perjuangan dan dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sumber historis, nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Pengertian Pancasila secara historis adalah pada saat sidang BPUPKI pertama. Sebuah masalah muncul ketika membahas tentang calon dari rumusan terhadap dasar negara Indonesia yang dimana akan dibentuk. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyebutkan sebuah calon rumusan dasar yang dimiliki oleh Indonesia yang dikenal dengan Pancasila atau 5 dasar. Pada tanggal 17 Agustus, kemudian Indonesia memerdekakan diri. Pada 18 Agustus 1945, kemudian dinyatakan UUD 1945 dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat 5 prinsip yang dikenal dengan Pancasila. Sumber sosiologis, nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang, misalnya nilai gotong royong. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara telah berakar dalam kehidupan masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai ketuhanan dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan berbeda-beda. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenangnya.
Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Hal ini dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cinta-cinta kebangsaan itu dalam aktualitas harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi. Hal dapat ditemukan dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana dan tidak menyolok atau berlebihan. Sumber politis. Nilai-nilai dasar terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Unsur-unsur politis Pancasila sebagai dasar negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok. Dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi benarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Dinamika dan tantangan Pancasila sangat berkaitan dengan dinamika kehidupan perjalanan masyarakat bangsa Indonesia yang tidak bisa terlepas dari dinamika kehidupan yang bersifat internal maupun eksternal dari NKRI. Hal itu dapat diketahui dari sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi nasional, sumber dari segala sumber hukum negara yang diwarnai oleh berbagai konsepsi tentang bagaimana upaya guna mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, termasuk konsepsi yang digagas oleh penganut paham yang bukan berasaskan Pancasila. Oleh karena itu, sebagai ideologi terbuka dan konsep falsifikalisme, Pancasila selalu dihadapkan dengan adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan hanya keteguhan yang sungguh-sungguh dari setiap insan Indonesia yang dapat menjamin eksistensi Pancasila dapat lestari sepanjang masa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. 1. Pada 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. 2. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4, sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. 3. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Lanjut, Mbak Nurin. Esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa.
Pertama, Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Groeneweg dan Weltanschauung. Dua, Pancasila mengatakan sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Groeneweg karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofi berdirinya suatu negara, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau Weltanschauung mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. 2. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah. Yang pertama, hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008. Pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4%. Yang kedua, responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. Yang ketiga, 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. Yang keempat, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Yang kelima, fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Dan yang terakhir, selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. Pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Analisa kasus tentang perdebatan Pancasila sebagai dasar negara di awal kemerdekaan. George S. Kanahele dalam The Japanese Occupation of Indonesia 1967-184 mengungkapkan pada 1 Maret 1945, Kumai Kichi Harada, Jenderal Dainippon yang membawahi wilayah Jawa, mengumumkan akan dibentuk suatu badan baru dengan nama Dokuritsu Junbi Kosakai. Dokuritsu Junbi Kosakai inilah yang disebut sebagai BPUPKI. Meski sudah ada sejak 1 Maret 1945, BPUPKI baru diresmikan tanggal 29 April 1945. Pada 29 Mei 1945, sidang pertama BPUPKI pertama kali diadakan dan dibuka oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat sebagai ketuanya. Sidang pertama ini berlanjut hingga 1 Juni 1945. Di sidang pertama ini, ada 3 pembicara yang mengemukakan pendapat terkait perumusan dasar negara atau yang nantinya dikenal sebagai Pancasila. Pembicara pertama adalah Muhammad Yamin. Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Yamin menerangkan tentang asas dan dasar negara Indonesia merdeka. Yang menjadi pembicara kedua adalah R.S.W. Pomo. Ia memaparkan dasar-dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang BPUPKI tanggal 39 Mei 1945. Selanjutnya dibacakan oleh Mas Latif. Setelah Pancasila, Insinyur Soekarno tampil sampai pembicara ketiga. Dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan ilhai dasar Indonesia merdeka dan memperkenalkan istilah Pancasila atau 5 sila. Tanggal 1 Juni inilah yang nantinya diberi
diperingati sebagai hari lahir Pancasila, Ismaun dalam Pancasila. Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia dalam rangka cita-cita dan sejarah perjuangan kemerdekaan 1978, 157 mencatat lebih lanjut tentang uraian Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno memaparkan tentang Pancasila yang berisi 5 asas dasar, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan berkemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan 5 bilangannya. Kata Bung Karno dikutip dari Risalah BPUPKI 1995. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita. Namanya Pancasila, artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Lanjut sosok yang nantinya menjadi Presiden Republik Indonesia pertama ini. Selanjutnya dibacakan oleh Mas Fansa. Dimas. Piagam Jakarta dan Pancasila. Paparan 3 tokoh dalam rangkaian sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, yakni Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, belum menghasilkan kesepakatan. Problem paling krusial adalah terjadinya perbedaan pendapat antara golongan agamis dengan kelompok nasionalis. Untuk menjabatani semua kepentingan, maka dibentuk Panitia 9. Panitia ini beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Qohar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Pada 10-16 Juli 1945, sidang kedua BPUPKI diadakan. Soekarno membuka sidang dengan membaca laporan tentang hasil inventarisasi, usul dan pendapat para anggota BPUPKI dan usaha mencari jalan tengah atas perbedaan golongan Islam dan nasionalis. Akhirnya tercapailah rumusan dasar negara pada 22 Juni 1945. Dasar negara inilah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang isinya adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah merumuskan dasar negara, BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan dilanjutkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang kemudian berhasil mewujudkan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, poin pertama Piagam Jakarta dinilai belum mewakili aspirasi seluruh umat beragama di Indonesia. Maka dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, persoalan ini pun dibahas dengan melibatkan beberapa tokoh Islam. Perundingan pun dilakukan meskipun berlangsung agak alot. Pada akhirnya disepakati bahwa salah satu isi Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti. Sebagai gantinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kemudian ditetapkan sebagai sila pertama Pancasila yang menjadi dasar negara sekaligus falsafah hidup bangsa Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila adalah sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng.
dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Demikian dari presentasi kelompok kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya mewakili dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.